Kali ini ada pembahasan mukokel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada pembahasan yaitu mukokel. Mukokel merupakan tumbuhnya benjolan di dalam dinding mulut yang cukup membuat sahabat herbal menjadi khawatir. Namun jangan terlalu cemas dulu, bisa terjadi benjolan tersebut adalah mukokel yang tidak berbahaya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mukokel merupakan benjolan non-kanker berisi lendir yang berbentuk pada kelenjar ludah. Kondisi yang dikenal dengan sebagai kista mukosa ini terjadi karena adanya kerusakan pada saluran air liur. Benjolan paling sering muncul pada bagian dalam bibir bawah. Pada beberapa kasus, benjolan mukokel juga bisa muncul pada gusi, lidah, atau langit-langit mulut. Mukokel merupakan salah satu gangguan pada mulut yang cukup umum. Menurut data kasus, diperkirakan ada sekitar 2,4 kasus kista mukosa per 1.000 orang. Kondisi ini lebih sering dialami oleh orang-orang yang berusia muda dengan 70% diantaranya adalah berusia kurang dari 20 tahun. Jika sahabat herbal mengamati lebih seksama, langit-langit mulut tersusun atas lempengan tulang di bagian depannya dan lempengan lunak di bagian belakang. Semua area ini berfungsi sebagai penghalang antara rongga mulut dan hidung. Sama halnya seperti gusi dan lidah bengkak, mulut bagian atas ini juga bisa menjadi bengkak sehingga menyulitkan sahabat herbal saat berbicara dan mengunyah makanan. Ciri utama mukokel yaitu munculnya benjolan tanpa gejala dan rasa sakit di dalam rongga mulut. Benjolan ini tumbuh secara tiba-tiba dan ukurannya dapat melebar. Berdasarkan letak kemunculannya, kista mukosa terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, yaitu mukokel superficial. Mukokel ini adalah jenis yang paling umum, tumbuh di atas lapisan kulit dalam mulut. Kemudian mukokel klasik. Mukokel ini muncul di atas lapisan submukosa yang ada di bawah mukosa. Kemudian kista mukosa dalam, yaitu tumbuh di lapisan bawah selaput lendir. Ukuran benjolan bervariasi pada setiap orang. Kebanyakan benjolan berukuran lebih kecil dari 1 cm. Tidak ada pula kasus benjolan yang membesar hingga mencapai 4 cm. Benjolan mukokel superficial berwarna kebiruan dan agak transparan. Sementara itu, benjolan yang tumbuh di lapisan lebih dalam memiliki tampilan merah cerah. Warna merah ini juga berasal dari pendarahan yang terjadi di dalam benjolan. Penyebab timbulnya kista mukosa adalah infeksi kelenjar ludah. Seperti yang telah disebutkan, pada dasarnya benjolan bisa berbentuk ketika saluran dalam kelenjar ludah mengalami kerusakan. Air liur mengalir dari kelenjar ludah melalui saluran kecil untuk sampai ke mulut sahabat herbal. Bila salah satu ini rusak, aliran air liur tersebut akan tersumbat dan membentuk benjolan. Hal ini bisa dipicu dari kebiasaan menggigit dan menghisap bibir bawah atau menyedot pipi ke bagian dalam. Cedera pada wajah juga bisa menyebabkan kerusakan pada saluran air liur. Selain itu, mukokel bisa terjadi bila sahabat herbal lalai menjaga kebersihan gigi. Ketika sahabat herbal malas membersihkan gigi, bakteri akan semakin menumpuk. Bakteri tersebut dapat menyumbat kelenjar ludah dan bisa menyebabkan kista. Orang-orang yang memiliki tindikan pada bibirnya juga beresiko mengalami kondisi ini. Sebab ada kemungkinan tindikan terkena infeksi. Dari sinilah kista bisa tumbuh. Agar terhindar dari risiko, pastikan sahabat herbal hanya mendapatkan tindikan dari seorang yang profesional dengan alat yang terjamin kebersihannya. Meski demikian, ada kalanya dokter perlu melakukan prosedur lanjutan untuk benar-benar memastikan bahwa benjolan tersebut memang merupakan kista. Perlu diketahui, terdapat berbagai kondisi lain yang dapat menimbulkan benjolan di mulut, misalnya adalah neoplasma atau abses gigi. Terkadang tampilannya sulit dibedakan dengan benjolan mukokel. Berikut ini merupakan beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk mendiagnosis kista pada lapisan mulut, yaitu ultrasonografi atau USG. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran organ dalam termasuk memindai bagian dalam benjolan. Dari pemeriksaan ini bisa diketahui apakah benjolan merupakan mukokel atau kondisi lain seperti abses. Kemudian CT scan. Ini biasanya dilakukan bila benjolan berukuran lebih besar serta dapat membantu menentukan tingkat pembengkakan sebagai pertimbangan untuk operasi. Kemudian yang berikutnya adalah biopsi. Pemeriksaan dengan melibatkan pengambilan sampel atau jaringan dilakukan untuk memastikan apakah benjolan bersifat jinak atau ganas. Umumnya benjolan kista pada umumnya mulut tidak memerlukan pengobatan dan kista bisa menghilang sendiri dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Namun jika benjolan tak kunjung menghilang, bertambah besar dan mulai mengganggu saat makan,
Sahabat herbal bisa memilih salah satu dari berbagai metode berikut ini, yaitu bedah eksisi. Bedah eksisi merupakan salah satu prosedur yang paling sering disarankan untuk mengatasi mukokel pada kelenjar ludah minor. Prosedur ini dilakukan bila benjolan tak kunjung menghilang, sering kambuh, atau menimbulkan gejala. Kemudian pasien akan mengalami kekambuhan, setelahnya pun bisa mereda. Kemudian yang kedua adalah aspirasi. Aspirasi merupakan prosedur pengambilan cairan dari dalam benjolan untuk mengepiskan mukokel. Sayangnya resiko mukokel tumbuh kembali setelah prosedur ini bisa masih tinggi. Pasien masih memerlukan pembedahan bila ingin kista menghilang sepenuhnya. Kemudian yang ketiga adalah marsupialisasi. Ini merupakan prosedur pembedahan untuk kista dan benjolan dengan ukuran yang lebih besar. Prosedur ini dapat mengurangi resiko komplikasi akibat eksisi bedah. Meski demikian, mukokel bisa kambuh setelahnya. Kemudian yang keempat adalah laser. Bila sahabat herbal tidak ingin melakukan prosedur pembedahan, laser bisa menjadi pilihannya. Laser lebih sering dilakukan untuk mengatasi mukokel superficial. Bila sahabat herbal khawatir akan benjolan yang tak kunjung menghilang, diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Oke sahabat herbal, tadi pembahasan mukokel. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.